Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Ardianto, mahasiswa Sistem Informasi dari kelas 22001. Pada video ini, saya mau berbagi pandangan mengenai dunia kerja di bidang IT dan sistem informasi yang akan terus berkembang di masa depan, terutama buat profesi sistem analis. Banyak orang mikir kerja IT itu cuma soal coding atau bikin aplikasi. Padahal, di balik sistem yang jalan dengan rapi, ada orang bertugas memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user. Nah, disitulah peran seorang sistem analis. Jadi di sini saya mau cerita seperti apa masa depan dunia IT, skill apa saja yang harus disiapkan, dan kenapa peran sistem analis justru makin dibutuhkan di masa depan. Kalau kita lihat dengan tren secara global, dunia IT sekarang berubah dengan sangat cepat. Teknologi yang dulunya cuman wacana sekarang udah jadi kebutuhan. Contohnya seperti AI atau Artificial Intelligence, Cloud Computing, Data Analytic, sampai Cyber Security. Semuanya berkembang pesat antara 2025 hingga 2030 nanti. Dan menurut laporan dari Gartner IT Roadmap 2024 dan World Economic Forum Future of Jobs 2023, hampir sekitar 80% perusahaan besar di dunia bakal beralih ke sistem digital penuh. Artinya, hampir semua proses dari produksi, keuangan, sampai layanan pelanggan akan dijalankan berbasis sistem informasi dan otomatisasi. Sekilas terdengar keren, tapi di balik itu ada tantangan yang juga besar. Semakin banyak sistem yang dibuat, semakin kompleks juga hubungan antar bagian perusahaan. Dan disinilah sistem analis jadi pemain kunci. Kalau dulu tugas analisis sistem menganalisis kebutuhan dan bikin dokumen rancangan sistem, sekarang perannya jauh lebih strategis. Sistem analis juga harus bisa menyusun solusi berbasis AI dan cloud supaya sistem bisa menjadi lebih efisien dan fleksibel, dan memastikan sistem yang dibangun juga tetap aman dari serangan cyber. Coba kita bayangin kalau perusahaan retail yang bikin e-commerce baru, seorang sistem analis tuh harus ngerti alur bisnisnya terlebih dahulu, bagaimana datanya dikelola, gimana transaksinya aman, gimana sistem itu bisa terintegrasi dengan aplikasi lain seperti gudang ataupun logistik. Jadi kerjaannya tuh bukan sekedar teknis tapi juga strategis dan penuh tanggung jawab. Biar kita bisa menjalankan semua tanggung jawab itu, tentunya kita perlu hard skill yang kuat. Ada beberapa hard skill yang sangat cocok dan harus dipelajari untuk calon sistem analis. Yang pertama itu ada BPMN atau Business Process Modeling. Ini kemampuan dasar untuk menjadi sistem analis, di mana sistem analis harus mampu menggambarkan proses bisnis secara visual dan logis. Dan toolsnya bisa menggunakan Visual Paradigm dan juga Bizagi. Kemudian ada database management. Database management seperti SQL, MySQL, atau PostgreSQL. Hampir semua sistem sekarang berbasis data, makanya kita harus ngerti gimana cara nyimpen, ngambil, dan mengelola data dengan efisien. Kalau kita nggak paham database, semakin susah bikin sistem yang benar-benar bisa dipakai secara jangka panjang. Dan yang ketiga ada requirement analysis dan documentation. Ini kemampuan kita buat ngumpulin, menulis, memvalidasi kebutuhan user dengan jelas. Karena salah satu tugas utama dari sistem analis adalah bikin SRS atau Software Requirement Specification, dokumen yang jadi kunci buat developer dalam membangun sistem. Dan dengan 3 skill itu kita bisa menjadi jembatan yang sangat kuat antara user dan tim teknis atau developer. Dan selanjutnya, selain hard skill juga kita harus memiliki soft skill yang kuat, karena kerjaan sistem analis itu melibatkan komunikasi dan kerja tim. Soft skill yang sangat dipengaruhi untuk menjadi sistem analis, yang pertama ada komunikasi,
Ini menjadi fondasi utama karena sistem analis harus bisa mengomong secara dua arah dengan bahasa bisnis dan bahasa teknis. Kalau salah satu pihak nggak paham, sistemnya nanti bisa gagal, bahkan sebelum dibangun. Kedua, ada berpikir kritis dan analitis. Kita harus bisa melihat masalah dari banyak sudut pandang dan cari akar masalahnya untuk menemukan solusi yang paling realistis. Seorang sistem analis bukan cuma pencatat kebutuhan, tapi juga pemecah masalah. Yang ketiga, ada adaptabilitas atau continuous learning. Teknologi IT tiap tahun berubah. Trennya cloud, besok bisa edge computing, besoknya bisa quantum system. Makanya kita harus terus belajar dan siap menyesuaikan diri, bukan cuma ikut arus tapi bisa memahami arah perubahan itu sendiri. Jadi kesimpulan dunia IT di masa depan bakal semakin maju, tapi juga semakin menantang. Peran sistem analis juga akan sangat penting karena perusahaan selalu butuh orang yang bisa memahami kebutuhan manusia dan menerjemahkannya ke dalam sistem sehingga sistem berjalan dengan efisien. Sebagai calon sistem analis, kita nggak boleh cuma jago teori, kita harus bisa berpikir seperti arsitek yang nggak hanya membangun sistem, tapi juga memastikan sistem itu bermanfaat dan berkelanjutan. Saya percaya selama kita terus belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mau memahami kebutuhan orang lain, profesi ini akan tetap relevan dan punya masa depan yang cerah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi menyiapkan karir di dunia IT, khususnya di bidang sistem informasi. Terima kasih.